ini istri barumu, aku tahu siapa dia sebenarnya. Nikmati hidupmu bersamanya. Seminggu setelah bercerai, seorang wanita menghadiri pernikahan mantan suaminya. Tapi saat melihat siapa mempelai wanitanya, teman kuliah yang dulu ia kenal luar dalam, ia justru tertawa terbahak-bahak di pelaminan. Apa yang sebenarnya terjadi di balik tawa itu? Sebelum kita mulai, absen dulu yuk dari mana saja kalian nonton. Jangan lupa juga subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kita. Karena dari setiap kisah, selalu ada pelajaran yang bisa kita ambil. Dan inilah kisah hari ini. Jakarta Barat selepas hujan selalu punya aroma khas campuran tanah basah, aspal yang menguap, dan sedikit wangi pohon Kamboja yang tumbuh di tepi jalan komplek. Di salah satu rumah bercat krem, Ajeng duduk di teras sambil memeluk lututnya. Secangkir kopi hitam tergeletak di meja rotan kecil. Asapnya sudah lama hilang. Matanya kosong menatap jalanan basah di depan rumah, sementara kepalanya penuh dengan bayangan masa lalu yang masih enggan pergi. Seminggu lalu, ia resmi bercerai dari Fajar. 5 tahun pernikahan yang ia kira akan bertahan lama ternyata berakhir begitu cepat. Fajar mengucapkan kata-kata yang tak pernah bisa Ajeng lupakan. Kita nggak sejalan, Jeng. Aku butuh pasangan yang bisa dukung karier aku, yang bisa jadi bagian dari dunia yang lagi aku bangun. Kalimat itu dingin, rasional, dan tanpa rasa bersalah. Sejak itu, rumah yang tadinya jadi saksi tawa dan obrolan mereka berubah jadi ruang kosong yang hanya memantulkan sunyi. Ajeng mencoba menjalani rutinitas seperti biasa. Pagi berangkat kerja ke kantor logistik, sore pulang, malam mengurung diri di kamar. Tapi ada ruang di dalam dadanya yang seperti bolong. Ia masih sering mendengar bayangan langkah Fajar di dapur, masih merasakan sisi ranjang yang dingin, masih mendapati aroma parfum Fajar di baju-baju yang tersisa di lemari. Semua itu seperti hantu yang menolak pergi. Suatu siang, bel rumahnya berbunyi. Ajeng baru saja pulang kerja, masih mengenakan blus putih dan rok hitam yang sudah kusut. Di depan pintu berdiri seorang kurir berseragam oranye. Wajahnya datar tapi matanya seperti menyimpan iba. Paket untuk Bu Ajeng, katanya. Ajeng mengangguk lemah, menandatangani, lalu menerima sebuah amplop tebal berwarna gading dengan segel lilin elegan. Bukan paket belanjaan lain. Bukan pula surat resmi. Sesuatu tentang amplop itu membuat perut Ajeng mual. Ia membawanya ke meja makan, menaruh tas kerjanya begitu saja di kursi, lalu duduk. Tangannya bergetar saat membuka segel, dan begitu melihat isinya, udara seakan lenyap dari paru-parunya. Sebuah kartu undangan pernikahan. Huruf-huruf timbul berwarna emas berkilau di bawah cahaya lampu ruang makan. Ia membaca pelan, seakan tak percaya, dengan memohon rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Kami bermaksud mengundang Bapak atau Ibu Saudara Atawi untuk menghadiri resepsi pernikahan kami, Fajar Ardiansyah dan Wulan Dewi. Nama itu, Wulan Dewi. Ajeng membeku, matanya melebar. Ia membaca ulang, lidahnya kaku, jantungnya berdetak keras. Wulan, sahabat kuliahnya dulu, teman satu kelas di Fakultas Ekonomi. Mereka pernah mengerjakan skripsi bersama di perpustakaan, pernah saling curhat soal dosen kilo, bahkan pernah berbagi kos sewaktu ujian akhir. Wulan yang dulu sering makan mie instan di kamar Ajeng karena kehabisan uang bulanan. Wulan yang dulu Ajeng belain mati-matian saat ketahuan nyontek di kelas statistik. Dan sekarang, Wulan berdiri di samping nama Fajar di undangan mewah ini. Kepala Ajeng berdenyut. Ia menjatuhkan diri di kursi, menatap kartu itu seperti menatap hantu. Selama ini, ia memang pernah mendengar kabar samar kalau Fajar dekat dengan seseorang. Tapi tak pernah ia sangka orang itu adalah Wulan, teman kuliah yang pernah memeluknya erat saat lulus wisuda, berjanji mereka akan selalu mendukung satu sama lain. Ajeng tertawa getir, air matanya jatuh, tapi bibirnya melengkung kecut. Bagus sekali, Wul, gumamnya. Kamu gak cuma rebut suamiku, kamu juga rebut janji persahabatan kita. Malam itu, Ajeng berbaring di tempat tidur tapi tidak bisa tidur. Pikirannya melayang ke masa lalu. Ia ingat betul Wulan bukanlah sosok sempurna yang dilihat orang. Di kampus, Wulan sering terlilit utang kecil pada teman-temannya. Kadang uang itu kembali, kadang tidak. Ada gosip bahwa Wulan pernah menjiplak makalah kakak tingkat untuk tugas besar. Bahkan, di reuni beberapa tahun lalu, Ajeng mendengar kabar samar kalau Wulan dipecat dari salah satu kantornya karena masalah keuangan.
Tapi Wulan selalu punya wajah manis untuk menutupi semuanya. Ia pandai berbicara, tahu cara membuat orang lain iba. Dan sekarang, Fajar memilih Wulan. Ajeng menatap langit-langit kamarnya. Hatinya penuh rasa sakit bercampur sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Bukan sekadar pengkhianatan cinta, tapi juga pengkhianatan persahabatan. Namun, di tengah peri itu, sebuah ide gila muncul. Kenapa aku nggak datang ke pernikahan itu? Ia tidak berniat membuat keributan, tidak juga berniat mempermalukan siapapun. Tapi ia ingin datang, berdiri di sana, melihat langsung wajah Fajar yang percaya dirinya akan bahagia dengan Wulan. Lalu, jika saatnya tiba, ia akan menertawakan kebodohan mereka. Karena Ajeng tahu sesuatu yang mungkin orang lain tidak tahu, Wulan bukanlah wanita sempurna. Ia penuh rahasia dan keburukan yang pada akhirnya akan terbongkar. Keesokan harinya, Ajeng bercerita kepada Rani, sahabatnya yang tinggal di blok sebelah. Mereka duduk di warung kopi dekat gerbang komplek, ditemani deru motor ojek online. Astaga, Ajeng, kamu mau datang? Itu bisa jadi bahan gosip sekomplek, kata Rani sambil menatapnya tak percaya. Ajeng mengangkat bahu. Biar saja, aku nggak peduli lagi. Aku cuma ingin lihat dengan mata kepalaku sendiri. Kalau bisa, aku ingin tertawa puas. Aku ingin mereka tahu aku tidak hancur. Rani menatapnya lama, lalu menghela napas. Aku tahu kamu kuat, Jeng, tapi hati-hati. Wulan itu pintar bersandiwara. Bisa saja semua orang percaya kalau dia malaikat. Ajeng tersenyum tipis. Aku lebih tahu siapa dia sebenarnya. Dan aku nggak sabar lihat wajah Fajar saat sadar dia menikahi seseorang seperti Wulan. Malamnya, Ajeng membuka lemari pakaian. Ia menyibak gaun-gaun lamanya. Tangannya berhenti pada sebuah gaun biru tua sederhana yang dulu ia pakai ke pesta kantor Fajar. Gaun itu elegan, tidak terlalu mencolok, tapi memberi kesan anggun. Ia menyentuh kainnya dengan lembut. Aku nggak perlu mewah, aku hanya perlu jati diriku sendiri. Hari-hari berikutnya, gosip menyebar cepat di komplek. Para ibu-ibu arisan sibuk membicarakan Wulan yang tiba-tiba naik kelas. Rezeki nomplok, kata sebagian. Cepat sekali move on-nya si Fajar, bisik yang lain. Ajeng hanya diam, tak ikut nimbrung. Ia menyimpan undangan itu di laci meja makan. Tapi setiap malam ia membukanya lagi, menatap huruf emas itu. Bukannya sakit hati lagi, ia justru merasa semakin mantap. Sabtu malam akhirnya tiba. Ajeng duduk di meja rias kamarnya, merias wajahnya dengan tangan yang stabil. Bedak tipis, eyeliner sederhana, lipstik nude. Rambut hitamnya ia biarkan tergerai. Gaun biru tua itu kini membalut tubuhnya. Ia menatap pantulan dirinya di cermin. Wanita itu bukan lagi istri Fajar, bukan lagi teman kuliah Wulan. Ia adalah Ajeng, perempuan yang pernah jatuh, tapi memilih berdiri lagi. Ia menarik napas panjang. Ayo, waktunya lihat pertunjukan, bisiknya. Malam itu, Jakarta penuh kilau lampu jalan. Taksi online yang ditumpanginya melaju menembus padatnya lalu lintas menuju pusat kota. Setiap kilau gedung membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Saat mobil berhenti di depan hotel mewah dengan lobi berlampu kristal raksasa, Ajeng keluar. Bau bunga lili bercampur parfum mahal menyambutnya. Ballroom dipenuhi pria berjas hitam dan wanita bergaun glamor. Ajeng melangkah masuk, gaunnya bergoyang ringan, wajahnya tenang. Ia tahu malam ini bukan tentang dia, tapi di lubuk hatinya, ia merasa punya peran kecil sebagai saksi, dan mungkin sebagai orang pertama yang akan tertawa melihat kebodohan Fajar. Ballroom hotel itu seperti dunia lain. Lampu kristal raksasa menjuntai dari langit-langit, memantulkan cahaya emas ke lantai marmer yang mengilap. Para tamu berdatangan dengan pakaian mewah, tawarnya, dan segelas sampahnya di tangan. Musik lembut dari kuartet gesek di sudut ruangan mengalun, memberi nuansa elegan. Ajeng melangkah masuk perlahan, mencoba menyesuaikan napasnya. Ia merasa seperti penonton yang baru saja memasuki panggung teater. Hanya saja kali ini ia tahu, drama yang akan dimainkan adalah drama hidupnya sendiri. Beberapa pasang mata menoleh ke arahnya. Ajeng sadar, sebagian tamu mengenalnya. Bagaimanapun, ia pernah menjadi istri Fajar, ikut hadir dalam acara-acara perusahaan, bahkan beberapa kali duduk di meja yang sama dengan orang-orang yang kini kembali menatapnya. Ada yang hanya melirik lalu cepat-cepat mengalihkan pandangan. Ada pula yang saling berbisik, mulut mereka bergerak pelan seperti menyalurkan gosip terbaru. Ajeng tersenyum tipis. Ia sudah menduga ini akan terjadi. Seorang pramusaji menghampiri,
menawarkan segelas minuman. Ajeng menerimanya, bukan untuk diminum, melainkan agar tangannya yang gemetar punya sesuatu untuk dipegang. Ia bergerak ke sisi ruangan, berdiri di dekat sebuah pilar besar dengan ukiran klasik. Dari sana, ia bisa mengamati seluruh ballroom tanpa harus menonjol. Tatapannya segera menemukan sosok itu. Fajar, mantan suaminya, berdiri gagah di dekat panggung pelaminan, mengenakan jas hitam yang dijahit pas badan. Rambutnya ditata rapi, wajahnya berseri dengan senyum lebar. Ajeng menelan ludah. Ia tidak ingat kapan terakhir kali melihat senyum selebar itu di wajah Fajar. Mungkin bertahun-tahun lalu, ketika mereka masih baru menikah, saat hidup masih sederhana. Kini senyum itu terlihat berbeda, senyum penuh percaya diri, senyum seorang pria yang merasa sedang berada di puncak dunia. Ajeng mengalihkan pandangan. Ia tak mau larut terlalu cepat. Tapi tiba-tiba suara kecil dari arah pintu membuat semua orang menoleh. Musik berganti menjadi melodi megah, pembawa acara naik ke panggung dengan suara antusias. Hadirin sekalian, saat yang kita tunggu-tunggu telah tiba. Mari kita sambut mempelai wanita kita yang cantik jelita, Wulan Dewi. Pintu besar di ujung ballroom terbuka perlahan. Cahaya putih menyilaukan memancar, dan dari sana melangkah masuk Wulan. Gaun putih gading berkilauan di tubuhnya, bertabur payet yang memantulkan cahaya seperti ribuan bintang. Kerudung panjang menjuntai, menambah kesan anggun. Para tamu berdecak kagum, beberapa bahkan menyalakan kamera ponsel untuk mengabadikan momen itu. Ajeng menahan napas. Sosok yang berjalan di karpet merah itu bukan orang asing. Wulan, teman kuliahnya dulu, tampak begitu berbeda malam ini. Anggun, cantik, sempurna. Tidak ada jejak lelah mahasiswa kere yang dulu sering mengeluh soal biaya kos. Tidak ada jejak Wulan yang dulu sering meminjam uang untuk makan siang. Tidak ada bayangan Wulan yang dulu Ajeng belah ketika hampir di drop out karena kasus mencontek. Semua itu seolah terhapus oleh gaun mewah dan senyum memukau di bawah sorot lampu. Tapi Ajeng tahu, ia tahu wajah itu lebih dalam daripada kebanyakan tamu di ruangan ini. Ia tahu ada lapisan lain di balik senyum itu. Lapisan ambisi, lapisan kebohongan kecil, lapisan kelicikan yang hanya bisa dilihat oleh orang yang pernah dekat dengannya. Dan Ajeng pernah sangat dekat dengan Wulan. Seketika kenangan masa kuliah kembali membanjiri pikirannya. Ia ingat saat mereka bergadang bersama di perpustakaan, Wulan berjanji mereka akan saling mendukung hingga sukses. Ia ingat saat Wulan menangis karena dimarahi dosen, Ajeng yang memeluknya sambil berkata, "Kita bisa, Wul." Dan ia ingat saat wisuda, ketika mereka berfoto sambil tertawa, lalu saling berbisik tentang masa depan yang indah. Semua janji itu kini terasa seperti kebohongan yang dipoles manis. Ajeng tersadar dari lamunannya ketika tepuk tangan bergemuruh. Wulan sudah tiba di pelaminan. Fajar menyambutnya dengan senyum lebar, lalu menggenggam tangannya. Sorak-sorai semakin riuh. Kilatan kamera bertebaran. Ajeng mengamati dari jauh. Ada sesak yang meremas dadanya, tapi juga ada rasa lucu yang aneh. Rasanya seperti menonton sandiwara yang naskahnya sudah ia baca sejak lama. Ia menyeruput sedikit minumannya, lalu tersenyum sinis. "Fajar, kamu pikir kamu dapat malaikat, padahal aku tahu siapa dia sebenarnya." Beberapa tamu mulai mendekat ke pelaminan, memberikan ucapan selamat. Ajeng memperhatikan dari jauh. Ia melihat Wulan berbasa-basi dengan elegan, tertawa kecil pada lelucon remeh, mengangguk anggun pada ucapan selamat. Semua tampak sempurna, terlalu sempurna, pikir Ajeng, seperti pertunjukan yang sudah dilatih berbulan-bulan. Sementara itu, Ajeng mendengar potongan percakapan tamu di dekatnya. "Cepat sekali ya, baru cerai langsung nikah lagi," bisik seorang ibu-ibu sambil menutup mulutnya dengan kipas. "Iya, tapi lihat pengantinnya, cantik sekali, kayak artis," jawab temannya. "Kasihan mantan istrinya, pasti sakit hati," sambung yang lain. Ajeng menegakkan bahu, pura-pura tak mendengar. Ia menahan diri untuk tidak menoleh, meski ia tahu mereka sesekali melirik ke arahnya. Musik kembali mengalun. Kini giliran sesi ramah tamah. Para tamu berbaris memberi ucapan. Ajeng menimbang-nimbang, apakah ia harus ikut maju, menyalami mereka, menunjukkan wajahnya di depan semua orang, atau cukup berdiri di sini, menjadi bayangan yang hanya mengamati dari jauh. Hatinya berdebat. Bagian dirinya ingin menghadapi langsung, ingin melihat wajah Wulan dari dekat, ingin membuat Fajar terkejut melihat keberadaannya. Tapi bagian lain ingin tetap diam,
ingin menikmati pemandangan ini sebagai penonton anonim. Akhirnya, Ajeng melangkah perlahan. Ia bergabung dalam antrean tamu yang menunggu giliran naik ke pelaminan. Setiap langkah terasa berat, tapi juga memberi semacam kekuatan baru. Ketika gilirannya tiba, ia naik ke panggung, berdiri di depan kedua mempelai. Fajar membeku sepersekian detik begitu melihatnya. Senyum lebarnya retak, meski ia cepat menutupinya dengan formalitas. "Ajeng," gumamnya nyaris tak terdengar. Wulan menatap dengan tatapan sulit dibaca. Sekejap mata mereka bertemu, mata yang dulu penuh cerita masa lalu. Ajeng tersenyum tipis. Ia menjabat tangan Fajar sekilas, lalu menoleh pada Wulan. "Selamat ya, Wul," katanya dengan suara lembut tapi syarat makna. Wulan balas tersenyum, senyum yang tampak kaku. "Terima kasih, Jeng." Ajeng menunduk sedikit, lalu turun dari panggung. Tidak ada adegan dramatis, tidak ada air mata, hanya interaksi singkat, tapi cukup untuk membuat jantung semua yang terlibat berdetak kencang. Kembali ke tempatnya semula, Ajeng meneguk habis minumannya. Dadanya masih sesak, tapi ada kepuasan kecil. Ia berhasil, ia menghadapi mereka tanpa runtuh. Ia berdiri di depan Fajar dan Wulan, bukan sebagai korban, melainkan sebagai saksi yang diam-diam menyimpan rahasia masa lalu. Malam semakin larut, pesta terus berlanjut dengan tarian dan hiburan. Tapi Ajeng tahu, pertunjukan sebenarnya belum selesai. Ia menunggu momen itu, momen di mana ia bisa benar-benar tertawa. Karena cepat atau lambat, kebohongan akan retak. Dan ketika retakan itu muncul, Ajeng akan jadi orang pertama yang menyadarinya. Suasana ballroom makin panas oleh sorakan para tamu. Musik bertempo cepat menggema, para tamu undangan menari di lantai dansa, sementara kamera-kamera ponsel sibuk merekam setiap detik acara. Ajeng masih duduk di kursinya, matanya menelusuri setiap sudut ruangan. Dari awal ia sudah tahu, malam ini bukan sekadar pesta, tapi panggung sandiwara. Ia menyandarkan tubuh, membiarkan gelas di tangannya berembun. Ingatannya kembali melayang ke masa kuliah. Ia dan Wulan pernah duduk berdua di tangga kampus, mengobrol soal masa depan. Wulan waktu itu berkata, "Aku nggak peduli nanti kerja di mana, yang penting hidupku nyaman, Jeng. Kalau bisa, aku nikah sama orang kaya aja." Ajeng dulu menganggapnya bercanda, tapi sekarang, kata-kata itu menggema lagi, terasa lebih nyata daripada dulu. Tiba-tiba, telinga Ajeng menangkap percakapan dua pria muda di belakangnya. "Lo nggak salah lihat, itu Wulan yang dulu kerja di kantor cabang gue, kan?" "Iya, gue juga inget. Bukannya dia dulu sempat kena masalah dana petty cash? Katanya sempat gelapin duit." "Persis, untung nggak dibawa ke polisi, bos gue waktu itu kasihan, cuma disuruh resign." Ajeng mengerjap, lalu tersenyum samar. Hatinya berdegup cepat. Nah, akhirnya muncul juga suara-suara itu. Ia tahu rahasia masa lalu Wulan akan selalu membuntuti, meski ia membungkusnya dengan gaun gading seharga puluhan juta. Tak lama, Amsi mengumumkan sesi foto bersama. Ajeng ragu sejenak, tapi lalu bangkit. Ia bergabung dengan rombongan tamu yang naik ke panggung pelaminan. Kilatan kamera menyala berkali-kali, musik berubah lembut. Fajar dan Wulan tersenyum formal, menyalami setiap tamu. Giliran Ajeng tiba, ia melangkah naik, berdiri di hadapan mereka. Fajar terlihat kaku, senyum lebarnya mendadak mengecil, matanya bergetar sepersekian detik. "Ajeng," bisiknya, suara hampir tak terdengar. Wulan juga terdiam sepersekian detik, lalu buru-buru tersenyum kaku. "Terima kasih sudah datang, Jeng," katanya dengan suara bergetar halus. Ajeng meraih tangan Wulan sebentar, lalu menatapnya dalam. "Selamat ya, Wul, kamu akhirnya dapat yang kamu mau," ucapnya lirih tapi tegas. Lalu ia menoleh ke Fajar, matanya menyorot tajam. "Semoga kali ini kamu nggak salah pilih." Kamera masih berkilat, seakan tak menyadari tensi di antara mereka. Ajeng lalu condong sedikit ke arah Fajar, membisikkan kalimat pendek yang membuat wajah pria itu pucat. "Ja, selamat ya. Kamu akhirnya nikahi perempuan yang dulu sering aku bayarin uang kos." Fajar tercekat, tapi kilatan kamera memaksanya tetap tersenyum. Wulan menunduk sedikit, matanya membeku. Ajeng turun dari panggung dengan langkah ringan. Dadanya berdegup keras, tapi ada kepuasan yang mengalir. Ia tidak menjerit, tidak membuat keributan, tapi satu bisikan kecil sudah cukup untuk mengguncang fondasi pesta mewah itu. Jam sudah mendekati 10 malam. Pesta mulai mereda. Sebagian tamu sudah pulang, sebagian masih bercengkerama di meja bundar, membicarakan gaun, cincin, atau menu makanan.
Ajeng berjalan perlahan ke arah pintu keluar ballroom. Gaun biru tuanya bergoyang anggun, tatapannya tetap tenang. Di belakangnya, Fajar dan Wulan masih berdiri di pelaminan, tapi wajah mereka tak lagi semanis tadi. Senyum Fajar terlihat kaku, sementara Wulan beberapa kali melirik ke arah Ajeng yang semakin jauh. Sesampai di pintu, Ajeng menoleh sebentar. Dari kejauhan, ia melihat dua orang yang pernah paling dekat dengannya kini berdiri di panggung penuh cahaya, tapi tampak lebih rapuh daripada sebelumnya. Senyum mereka tidak bisa menutupi kegugupan yang mulai muncul. Ajeng tidak menahan lagi. Ia tertawa kecil. Tawa itu akhirnya keluar. Bukan tawa bahagia, melainkan tawa lega, tawa yang lahir dari kesadaran bahwa ia sudah terbebas. Bahwa justru Fajarlah yang kini terjebak dalam pilihannya sendiri. Di parkiran hotel, angin malam Jakarta bertiup lembut. Lampu-lampu jalan berkelip, suara kendaraan terdengar samar dari kejauhan. Ajeng berdiri sebentar, menatap langit gelap dengan kilau lampu kota yang indah. Ia membisikkan pada dirinya sendiri, "Terima kasih, Wul. Terima kasih, Jal. Aku nggak kehilangan apa-apa malam ini. Justru aku yang menang." Ia masuk ke taksi online yang menunggunya. Sopir menoleh, tersenyum sopan, lalu bertanya, "Pulang ke komplek Jakarta Barat ya, Bu?" Ajeng mengangguk sambil tersenyum tipis. "Iya, Pak, pulang." Sepanjang perjalanan, ia bersandar di kursi, memandangi lampu-lampu kota yang berlari di kaca jendela. Untuk pertama kalinya sejak perceraian, dadanya terasa ringan. Malam itu, ia sadar, balas dendam paling manis bukanlah dengan menghancurkan orang lain, melainkan dengan menertawakan kebodohan mereka dan berjalan pulang dengan hati yang tenang. Ajeng menutup mata, tersenyum. Ia tahu, besok pagi, hidupnya akan mulai lagi dari nol. Tanpa Fajar, tanpa Wulan, tanpa beban masa lalu. Hanya dirinya sendiri dan itu lebih dari cukup. Itu dia cerita kali ini. Semoga ada pelajaran berharga yang bisa kita ambil bersama, dan menjadi pengingat untuk kita semua agar lebih bijak dalam melangkah. Sekarang coba absen dulu di kolom komentar, tulis dari kota mana kalian menonton cerita ini. Jangan lupa juga bagikan ke teman-teman, dan dukung terus dengan subscribe supaya nggak ketinggalan kisah menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya, dan selalu ambil hikmahnya.